Yang dikatakan Tuhan bukan yang kosong nih, di balik yang kosong. Tak dapat disabik lo kata Perik. Ayang Tuhan itu di balik katu yang nggak bisa disabui Tuhan. Nah, coba tuh sabian. Tuhan itu bukan nggak bisa dikaji itu. Tuhan itu di balik katu yang nggak bisa dikaji itu Tuhan. Kok jadi orang gila malam kau mah? Jadi apa kesimpulannya? Sekarang sifat itu siapa namanya tadi? Muhammad. Zat itu siapa namanya? Allah. Ya. Muhammad itu adalah mensifati Allah. Kalaulah Muhammad itu mensifati Allah, sebenar-benarnya Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Maka Muhammad inilah kezahiran memandang Allah. Muhammad inilah kenyataan memandang Allah. Itu dia. Makanya disebut di situ Bapak Ibu. Nur di situ, nur Allah. Kan? Kalau orang mana Allah itu nama Nur. Betul tuh Allah tuh nama Nur, tapi siapa Nur itu? Nur itu tiada lain nyatanya diri Tuhan. Kalaulah Nur itu tiada lain nyatanya diri Tuhan, Nur itulah sebenarnya Tuhan itu. Ya, itu dia maksudnya. Maka disitulah disebut namanya Allah. Andai kata Nur tidak ada, apakah Allah tetap bernama dia? Andai kata Nur tidak ada, apakah Allah tidak bernama? Tetap ada, namun tersembuh. Belum bisa dikenal, belum bisa disebut. Bukankah segala nama, segala yang wujud, segala yang ada itu asalnya dari sini semuanya Bapak Ibu? Kita aja lah Bapak Ibu, ya, secara umum lah bahasa awamnya, istri kita hamil, ya, belum lahir anak kita lagi Bapak Ibu, namanya lado nak dibuat tuh, lado tuh lah diperkirukan tuh mah, kok laki-laki ikut namanya, kok padusi ikut namanya, kok jantannya ikut namanya, kok betino ikut namanya, walaupun ini ulun zahir orangnya lah, nampak wujudnya lah. Tapi lah do namanya. Jadi namanya itu tersimpan di mana tuh? Di dalam hati siapa tuh? Hati orang tuanya, ayahnya tuh. Itu dia. Akalulah zahirnya baru basaratu namanya. Padahal namanya lado mah. Menunggu wujudnya aja lah itu Bapak Ibu. Menunggu wujudnya. Begitu maksudnya tuh. Kalau kita dalami lagi ke dalam, yang dikatakan Tuhan itu bukan yang kosong nih, yang Tuhan itu di balik yang kosong tuh. Kalau bisa Bapak Ibu memahaminya, yang dikatakan Tuhan bukan yang kosong nih, di balik yang kosong. Di balik yang kosong apa tuh? Kosong. Kalau Allah di balik yang kosong itu kosong, yang dikatakan Tuhan itu bukan di balik yang kosong itu. Tapi yang dikatakan Tuhan itu adalah di balik yang kosong ada kosong. Di balik yang ada kosong itu yang Tuhan tuh. Tak dapat disabik lo kata Perik. Ayang Tuhan itu di balik katu yang nggak bisa disabui Tuhan. Coba tuh sabian. Tuhan itu bukan tidak bisa dikaji itu. Tuhan itu di balik katu yang tidak bisa dikaji itu Tuhan. Kok jadi orang gila malam kau mah? Jadi apa kesimpulannya? Kita menceritakan itu, menyebut kalam itu, menyebut nama itu untuk menjelaskan rahasia dirinya yang sebenarnya. Maka jangan kita tertahan dengan bunyi kalimat. Jangan tertahan kita dengan kata-kata dan bahasa.
kata-kata, bahasa, tulisan, kalimat itu hanyalah untuk menjelaskan keadaan dirinya yang sebenarnya. Padahal dirinya kan tidak bisa dijelaskan. Bisa kita menjelaskan diri Tuhan itu dengan kata-kata? Enggak. Kalau kita jelaskan diri Tuhan itu dengan kata-kata, ya, itu hanya sebatas, ya, untuk memberi pemahaman aja. Nah, itu yang dimaksud tadi. Ma yakhruju baina syafatain ilal isarati waqtibat. Apa yang keluar dari bibir dua lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Namun Tuhan yang sebenarnya itu tidak bisa disebut. Kalau disebut menjadi sifat dia. Kalau disebut jadi sifat. Makanya dialas bahasanya. Kalau disebut jadi sifat, maka disimpulkan Allah itu adalah sifat yang tiada bersifat. Nah, ini dia. Kan bingung Pak Ibu jadinya. Allah itu sifat yang tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat? Karena dia disebut. Kalau udah disebut, udah berbunyi, dia udah bersuara, Bapak Ibu, itu udah bersifat. Walaupun bersifat, namun sebenarnya dia tidak bersifat. Karena tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau disebutkan juga masih bersifat dia, namun dia tiada bersifat. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya? Arab bab saya kan nyampe di rumah. Itu diam. Dibilang Allah itu bukan pahamnya di diam, di balik paham diam itu yang Tuhan tuh. Di balik paham diam itu yang Tuhan tuh. Di balik paham diam balik aniang. Allah itu bukan di balik aniang tuh. Ya, bukan aniang tuh Tuhan tuh, di balik kata aniang tuh yang Tuhan tuh. Bukan tidak bisa disabui Tuhan tuh. Tuhan itu di balik kata yang tidak bisa disabui itu Makanya kalau disebut, kalau diceritakan juga dia bersifat. Walaupun dia bersifat, namun dia tiada bersifat sebenarnya. La sautun wala harpun. Itu yang kosong tuh. Inilah kata penguncinya diberi Nabi. Man arafallah fahuwallah. Lihat. Ambil pahamnya. Barang siapa yang telah mengenal Allah, sudah mengenal Allah, udah paham, udah sadar ya, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, ya, itulah sebenar-benarnya Allah tuh. Ya, siapa yang sudah mengenal Allah yang nggak bisa disebut, yang tidak bisa diceritakan, bukan diam, bukan kosong. Kalau dikosongkan sabit itu, ada balik kosong aja tuh. Itu yang Allah tuh. Kalau udah paham seperti itu, man arafallah kalla lisana. Baru ditutup Nabi di sini kunci pahamnya. Man arafallah kalla lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah itu tiada berzat, tiada bersifat, tiada berasma dan tiada beraf'al. Situlah keluh lidahnya. Jangan disebut ya Allah tu zat lah. Dikatakan Allah itu Rabbul Izzati, Tuhan yang zat. Allah itu bukan Tuhan yang zat. Allah itu dibalik Tuhan yang zat itu ya Allah. Dibalik. Sampai tidak bisa Bapak Ibu menyabuinya lah. Dibalik kata yang tidak bisa disabui itu yang inyua. Itu dia. Dibalik yang tidak bisa disabui itu. Balik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tuh. Makanya diam saja di situ. Diam itu maksudnya paham, sadarilah bahwa segala yang wujud nih, itu yang dirinya. Itulah kesimpulannya. Ya, itu yang kesimpulannya bahwa Allah itu yang katakan tentu segala yang wujud. Itu aja lah pahamnya, cukup lah tuh.
segala yang wujud. Kalau dah paham kita bahwa Tuhan itu segala yang wujud, aja ni sabik-sabik nyoleh. Ya. Beko lah ini sabik lain yang ditunjuk kau. Kau Tuhan mah Tuhan ditunjuk lahnya. Tuhan kau. Mik mah. Jadi itu maknanya. Tak boleh disebut, tak boleh diceritakan lagi Bapak Ibu. Kalau masih disebut juga, tanda alun paham namanya nih. Kalau dikaji-kaji juga, tanda alun mengerti lah itu. Ya. Selagi ada dikaji, selagi itu pula lah ada pertanyaannya. Hanya yang tak bisa dikaji, yang tak bisa ditanya, yang tak ada pertanyaannya tu, dia majulah itu. Tapi kalau ngecek je Bapak Ibu masih bisa ditanya tu mah. Bisa ditanya tu. Coba lah ni yang saya. Tak bisa ditanya, tak bisa ditanya itu. Itu maksudnya tu. Itu maksudnya diam tu sadari. Sadar kita ni Sadar tu tahu maksudnya tu. Ngerti kita, paham kita. Ya. Bahwa yang ada ni diri kita ni yang enggak ada tu yang ngantuk yang kita sabut tadi kurangnya itu maksudnya. Sulit Bapak Ibu untuk menjelaskan cerita hakikatnya sulit. Untuk menerangkan cerita yang sebenar-benarnya sulit menggunakan kata-kata. Itu yang katakan oleh orang-orang bijak. Diam itu apa? Diam itu emas. Berkata itu apa? Perak. Bapak Ibu kalau disuruh memilih, mana yang Bapak Ibu pilih, ame atau perak? Emas. Kalau emas. Yang salah. Kalau disabik emas juga jadi peraknya tuh mah. Apa maksudnya tuh? Kalau disabik ya, ame tadi jadi perak dia. Kalau nyengin ame antok salah. Kan jadi gilu orang aku mah. Itu mesti pahami Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diceritakan. Namun kenapa diceritakan Ustaz? Diceritakan ini menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman supaya kita kenal siapa Tuhan, siapa diri kita ini. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini yang bernama Allah itu ya diri ini dia orangnya. Diri ini bukan diri Ustaz. Diri Ustaz tidak ada. Yang ada diri Allah. Makanya kata-kata aku, kata-kata engkau, kata-kata dia bukan engkau, aku, dan dianya kita. Apa Erik? Dia Erik. Kalau kita katakan dia Erik, ini kita memandang dia Erik, mati Erik itu. Ada dia Erik itu. Dia siapa yang ada itu? Allah itu. Kalau akunya Dewi, siapa akunya Dewi? Enggak lama oleh mati itu mah. Ada aku Dewi Israel. Aku siapa yang ada situ? Allah. Engkaunya Pak Haji itu, engkaunya Bu Haji. Sabilah engkau tu, kalau mati engkau Pak Haji, Bu Haji itu, ada sabi engkau itu. Engkau siapa yang ada situ? Itu maksudnya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali di. Tidak ada dianya Muhammad. Itu maksudnya Kalau kita bawakan ke ilmu ini tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya Allah. La ana ila ana, tidak ada aku melainkan aku. Tidak ada akunya Muhammad, yang ada akunya siapa? Allah. La anta ila anta, tidak ada engkau melainkan engkau. Tidak ada engkaunya Muhammad, yang ada engkaunya Allah. Kenapa engkaunya Allah, dianya Allah, akunya Allah? Karena dia cuma yang ada. Dah paham kita, yang aku tu Allah, yang dia tu Allah, yang engkau itu Allah, perlukah menyebut lagi? Tidak. Makanya kalau sama-sama paham Bapak Ibu, abuk diam misalnya. Banyak senyum. Sama-sama paham lah tuh. Tak perlu diungkapkan lagi itu. Ya, itulah bahasa Tuhan tadi itu.
Karena aku cuma yang wujud, kata Tuhan. Wujud itu sudah meliputi dia tuh, sudah meliputi. Luar dalam, ya, luar dalam, atas, bawah, kiri, kanan, zahir, batin. Itulah maknanya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin itu. Hadiahnya Allah tadi, ya, awal yang tiada permulaan, akhir tiada berkesudahan, zahir, zahirnya apa? Tiada berbentuk, batin, tiada tersembunyi. Makanya tidak ada yang awal melainkan yang awal itu hanya Dia. Tidak ada yang akhir melainkan yang akhir itu juga Dia. Tidak ada yang zahir melainkan yang zahir itu juga Dia. Tidak ada yang batin melainkan yang batin itu hanya Dia. Itulah yang dikatakan yang wujud tuh, awal, akhir, zahir, batin itu yang disebut wujud. Wujudnya itu sudah meliputi, dan yang meliputi yang dirinya, yang meliputi, yang diliputi dirinya juga tuh. Maksudnya yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, satu juga, dia itu meliputi dah. Paham kita tuh? Kalau katam gaji nama Bapak Ibu, besok nak perlu datang le doh. Dah selesai gaji mah. Tapi pahamnya itu dari dalam. Itu yang perlu ya. Kalau paham di siku, alun le Bapak Ibu. Ya, alun le dah. Pahamnya dari dalam Kadang dapat malam kok keluar dari siku, 3 langkahnya lah hilang lah yang goodbye. Ini mesti kita kenali. Kenalilah tuh Allah, kenalilah Muhammad. Allah dan Muhammad, aku orangnya Allah tuh nama aku, Muhammadnya wujud diriku wujud Allah tuh, itu namanya Muhammad. Isa dia Bapak Ibu. Itulah maknanya kalau dibawa ke dalam zikir. Ini kita bawa ke dalam zikir lagi. Itulah makna ingat tuh. Zikir yang sebenar, zikir tuh itu yang ingat. Kalau ingat tuh perlu nak dengan kata-kata Pak Andre? Nggak perlu. Ya, kalau ingat itu sudahlah, tuh dah sadari aja lah, pahamnya, udah ingat itu La sautun wala harpun, tidak ada kata, tidak ada suara lagi. Itu makna ingat tuh. Sadar kita, mengerti kita, dizahirkan juga lagi tuh. Sadar kita, mengerti kita. Ini yang hu tuh. Kan zikir ma'rifat itu kan hu jatuhnya. Nah, kita buka ini ya. Zikir syariat, ini syariat. Itu la ilaha illallah. Zikir torikat itu adalah Allah. Zikir hakikat Allah. Zikir ma'rifat ini kita kaji nih Kalau Ustadz mengatakan zikir ma'rifat jangan dibaca yang tertulis. Kalau dibaca yang tertulis zikir ma'rifat abk mengamal Alah mabuk. Ini cuma untuk menjelaskan keadaan dirinya yang sebenarnya, maka dizahirkan sebutannya dengan hu. Hu ini untuk menjelaskan keadaan diri yang sebenarnya. Maksudnya begini. Hu itu siapa tadi? Dia siapa? Berarti hu itu untuk menjelaskan dianya Allah. Mana yang hu itu? Yang hu itu segala yang wujud. Ini hu nih. Ini hu, ini hu, ini hu. Itu Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sudah paham ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini hu, itu hu, tu hu. Paham aja lah tuh lagi. Jangan sampai hu. Paham hu itu aku maksudnya tuh.
Aku kata Allah. Kalau terjemahnya huwa itu apa artinya? Akan dia. Dianya siapa tuh? Kalau itu dianya Allah, ya aku kata Allah. Lihat hu. Nih kata kalau aku nih ya, ini ilmu cocok logi. Siapa yang katakan ilmu cocok logi, ya bilanglah cocok logi. Padahal itu yang disebut namanya ilmu hikmah tuh. Ya. Kalau orang sudah duduk pada makam ilmu hikmah, semuanya ada maknanya. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan sia-sia? Ada maknanya, ada maksudnya. Kullu ayatin wa harpin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Apa artinya itu? Kullu ayatin. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik minal Qur'an, dari Al-Quran hikmah, ada rahasianya, ada hikmahnya. Kita mengambil ilmu hikmah, tapi kita terfokus pada tulisan yang tertulis di buku. Yang itu maksudnya dirinya. Nihu. Makanya cukup paham, diam aja kita lagi. Kalau udah paham kita, udah mengerti kita, semua yang meliputi disitulah duduknya ingat Tuhan. Ingat bahwa segala yang meliputi itu, yang itu yang aku. Aku itu. Lihat nih. Kosong nih, kosong. Kosong itu siapa tadi itu? Dia kan bernama tadi kan? Batin, Tuhan. Itu. Lihat. Lalu dia ingin dikenal, ingin dilihat, ingin disaksikan. Maka dia zohir. Lihat. Dari kosong. Nih, lihat. Apa jadi itu? Ini kosong tadi kan? Batin kan? Wow. Ini wow kan? Wow. Wow, ini artinya wujud. Yang kosong tadinya diwujud dia, nyata. Yang zohir tuh maka segala yang wujud itulah yang batin tuh. Bisa ditangkap tuh. Tinggiin channel sekete. Kau suara ustaz lah serak becek dari tadi nih. Lepas parang dari tadi. Ini kosong, tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat, kan tidak bisa disebut itu, ya kan? Walaupun kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Ini yang Ustadz tulis nih, ini yang garis ini garis apa namanya wi? Ini orang matematik, nih. Gue garis apa namanya gue? Garis bantu. Ini kan garis bantu tuh. Supaya kita fokus. Sabarnya kan iko supaya fokus wi. Ada dia garis bantu. Jadi jangan dipandang iko yang pandang kosong tuh pandang kau garis bantu mah. Ya kan? Akan kosong. Supaya dia bisa disabui. Bisa disabui ya, bisa ditengok ya, bisa diceritakan ya. Lalu yang jadi wujud zahirnya, maka kau yang jadinya wow nih wow. Wow itu mana wujud. Jadi yang kosong tadi adalah wujud. Wujud itu apa artinya tuh? Wah, nyata. Nyata itu apa? Jelas itu apa? Terang itu apa? Yang nur itu siapa? Aku. Aku tadi. Makanya itu aku. Aku nih, itu aku makna yang sebenarnya. Sudah paham tuh? Makanya kita tak boleh beraku-aku
aku dengan diri kalau tidak paham makna yang sebenarnya. Ya, aku sombong mana ya? Maka aku tuh aku yang sejati. Aku yang sejati. Nah, kalau kita beraku-aku lupa kita yang diri yang aku yang sejati, itulah yang merampok hak Tuhan tuh. Aku yang melihat, aku yang mendengar. Kita tak mengenal siapa yang aku yang sebenarnya itu. Itulah merampok hak Allah namanya itu. Boleh kita gunakan bahasa aku, deyen, ambo, awak, ya kan? Kami, engkau, dia, ya kan? Tapi pahamilah yang kami, engkau, dia, aku, deyen bukanlah kenyataan akunya aku, tapi kenyataan akunya Allah. Ya. Itu maksudnya tuh. Kamu, sebutlah kamu manusia ni, matinya. Siapa kamu tu leh? Nak do tu. Tu yang kosong boleh Kan itu yang hakiki ya. Itu boleh kita Bapak Ibu seperti itu. Boleh kita mengatakan bahasa aku, dia, aku, deyen, ambo itu asal kita paham dan mengerti yang sebenarnya. Sama kita juga mengatakan bahasa zat. Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Bukan kata-kata zat itu yang zat, ya. Bukan kata-kata zat yang disebut zat, bukan lafaz zat itu yang zat, bukan suara zat itu yang zat. Kalau kita tak paham Allah itu zat, percampuran zat ini tambah zat itu. Bukan itu maksudnya. Zat itu pahami suatu kata untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah bisa disebut. Sangat tinggi betul dia. Sangat yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tak bisa dianalisa oleh pemahaman ilmu. Sampai tingginya kita dudukkan kata-kata yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan ilmu itu, kita beri namanya zat. Baru di situ kita boleh mengatakan zat itu adalah Tuhan. Namun sebenarnya kalau kita dah paham, tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu zat, Tuhan itu sifat, Tuhan itu asma dan af'al. Tak boleh. Karena kita paham. Karena Tuhan zat, sifat, asma, af'al itu tidak bisa disebut, kosong. Itu yang hening aja dah. Itu maksudnya tuh. Kenapa dizahirkan? Untuk berbuah ilmu dia. Untuk menzahirkan pengetahuan dia. Makanya semua yang kita sebut, lihat penutup. Semua yang kita sebut, semua yang kita analisa, semua yang kita pahami, semua yang kita bicarakan, semua yang kita kaji. Apa kata Rasul? Kullu say'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang disebut, yang dibicarakan tadi, kembalikan kepada asalnya. Apakah Muhammad namanya, Insan namanya, Adam namanya, Ahmad namanya, Nur namanya, apalah namanya, kembalikan pada asalnya. Ya mana tuh? Ini yang kosong nih. Itu. Apalah artinya sebuah nama? Ya. Tahu maknanya tuh apalah artinya sebuah nama? Tak tahu dong. Nama itu untuk menjelaskan identitas dirinya. Itu. Makanya semua nama itu kembalikan dia. Semua yang kita bicarakan tadi itu kembalikan. Mesti paham kita kepada ini yang kosongnya. Yang kosongnya aku. Yang hu maknanya zikir hu tuh. Itu yang aku, yang kosong itu yang hu itu maksudnya. Jadi jangan disebut-sebut Bapak Ibu berzikir hu. Bukan begitu. Paham. Sambil makan, sambil minum, sambil menghisap, sambil merokok. Paham itu? Itu namanya tuh udah bako namanya. Udah berkekalan nama itu. Ya, tapi tidak boleh disebut-sebut. Ya, tidak boleh diungkap-ungkapkan itu. Nah, boleh disebut, boleh diungkap-ungkapkan adalah bentuk mengajar dan belajar. Dalam bentuk halaqah boleh. Tapi kalau di luar itu tidak boleh lagi dah.
Paham aja lah kita dah. Ngomong-ngomong lah lagi. Tapi apa yang kita omong kita sadar bukan diri kitanya yang kita itu. Ya kan? Yang diri kitanya yang Allah tadi itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz minta maaf suaranya udah serak dari sore tadi. Sampai maghrib, sampai pula isya. Sedia bersorak-sorak pula malamnya. Tak paham Bapak Ibu, ayo menanginya Wak. Ya, barilah litak lo nyamakan ya Wak leh. Itu saja, kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.